Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masita Dayana dengan NIM 220901601605 dari Prodi Akuntansi Terapan Kelas A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 24. Nah, apa itu pajak penghasilan pasal 24? Jadi pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24 merupakan pajak terhutang yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima di luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lanjut, nah dalam PPh pasal 24 ini juga membahas mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Apa perbedaan antara kedua laporan keuangan ini? Jadi, laporan keuangan konsolidasian itu merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Sementara laporan keuangan tersendiri merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak. Kita lanjut. Nah, dalam PPh pasal 24 ini juga mengatur mengenai pengkreditan dan penentuan sumber penghasilan. Nah, untuk pengkreditan dan penentuan sumber penghasilan itu dia dibagi menjadi 8. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lain serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Lanjut. Nah, adapun tata cara pengkreditan menurut PPh pasal 24 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dengan cara melampirkan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian melampirkan pula fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu melampirkan dokumen pembayaran pajak dari luar negeri. Nah, dalam PPh pasal 24 itu ada cara penggabungan penghasilan. Nah, mengenai yang pertama perkembangan teknologi, pengkreditan pajak itu dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri. Yang kedua mengenai perkembangan teknologi itu dia dibagi atas 5, namun pada dasarnya pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung atas dasar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh yang diperoleh wajib pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, kita lanjut ke pembahasan studi kasus untuk lebih memahami cara perhitungan pajak menggunakan PPh pasal 24. Nah, pada kasus ini dia membahas mengenai batas maksimum kredit pajak. Kita langsung ke soalnya. PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri sejumlah 5 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia sejumlah 4 miliar rupiah. Diminta untuk menghitung penghasilan neto dan batas maksimum kredit pajak untuk PT Cemara. Bagaimana cara penyelesaian untuk kasus ini? Pertama, kita hitung dulu penghasilan neto untuk PT Cemara dengan cara menjumlah penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Sehingga diperoleh penghasilan neto PT Cemara sejumlah 9 miliar rupiah. Kemudian kita menghitung batas maksimum kredit pajak dengan cara 3 perhitungan. Yang pertama dengan menghitung PPh terhutang atau dibayar di luar negeri. Nah, tadi kan tarif pajak untuk pajak luar negerinya itu sejumlah 40%. Nah, itu dikalikan dengan laba di luar negeri sehingga diperoleh PPh terhutang sejumlah 2 miliar rupiah.
Kemudian dengan cara membagi penghasilan di luar negeri dengan laba neto sejumlah 9 miliar rupiah dikalikan dengan 2.252.250.000.000. Dari mana itu 2.250.000.000 juta itu merupakan dari perhitungan tarif pasal 17 dengan cara mengalihkan laba neto dengan tarif pasal 17 itu, yaitu 25%, sehingga diperolehlah PPh terhutangnya itu sejumlah 2.250.000.000. Nah, ini yang untuk perhitungan nomor 2 ini seharusnya jumlah perhitungannya itu adalah 1.250.000.000. Nah, dari ketiga perhitungan ini kan yang paling sedikit maksimumnya itu itulah yang digunakan, yaitu pada poin nomor 2. Kemudian kita lanjut ke kasus nomor 2, ini membahas mengenai batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Kita lanjut ke soalnya. PT Diaswati memperoleh penghasilan neto di tahun 2018 sebagai berikut. Nah, di negara A, PT Diaswati itu memperoleh laba sejumlah 2 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35% atau setara dengan 700 juta rupiah. Kemudian di negara B, PT Diaswati itu memperoleh laba sejumlah 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 20% atau setara dengan 200 juta rupiah. Yang ketiga adalah penghasilan PT Diaswati di Indonesia itu adalah sejumlah 5 miliar rupiah. Diminta untuk menghitung kredit pajak luar negerinya itu berapa. Nah, kita langsung ke penyelesaian untuk kasus ini. Yang pertama adalah dengan menjumlahkan dulu berapa penghasilan luar negerinya. Kita jumlahkan laba di negara A dengan laba di negara B, sehingga diperolehlah sejumlah 3 miliar rupiah untuk jumlah penghasilan luar negeri. Nah, terus penghasilan dalam negerinya itu sejumlah 5 juta rupiah. Kita hitung laba netonya dengan menjumlahkan penghasilan luar negeri dan dalam negeri, sehingga diperolehlah sejumlah 8 juta rupiah. Kemudian kita hitung PPh terhutangnya dengan tarif pasal 17 dengan mengalihkan laba neto dengan tarif pasal 17, sehingga diperoleh PPh terhutang sejumlah 2 miliar rupiah. Kemudian kita menghitung batas maksimum kredit untuk negara A yang pertama dengan cara membagi laba di negara A dengan laba neto dikalikan dengan PPh terhutang sejumlah 2 miliar rupiah hingga diperoleh batas maksimum kredit pajak untuk negara A itu adalah sejumlah 500 juta rupiah. Kemudian untuk negara B, kita bagi laba di negara B dengan laba neto dikali dengan PPh terhutang, diperolehlah sejumlah 250 juta untuk batas maksimum kredit pada negara B. Kemudian kita hitung jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 500 juta batas maksimum kredit negara A ditambah dengan batas maksimum kredit negara B sejumlah 250 juta, diperolehlah jumlah kredit pajak luar negeri untuk PT Diaswati sejumlah 750 juta rupiah. Kita lanjut ke studi kasus ketiga. Studi kasus ini membahas mengenai perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. Nah, PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2020 sebagai berikut. Penghasilan neto untuk PT Abadi itu sejumlah di dalam negeri sejumlah 1 miliar rupiah, kemudian di luar negeri sama juga 1 miliar rupiah dengan tarif pajak 20%. Diminta untuk menghitung jumlah maksimum kredit pajak luar negeri PT Abadi. Kita langsung saya ke penyelesaiannya. Pertama kita hitung dulu penghasilan netonya dengan menjumlah penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Diperolehlah jumlah penghasilan neto untuk PT Abadi sejumlah 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar 25% dari tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan neto, diperolehlah pajak penghasilan terhutang untuk PT Abadi sejumlah 500 juta rupiah. Kemudian kita hitung batas maksimumnya dengan cara membagi penghasilan luar negeri dengan jumlah penghasilan neto dikalikan dengan
pajak penghasilan terutang sejumlah 500 juta, diperolehlah batas maksimum kredit untuk PT Abadi itu adalah sejumlah 250 juta. Kita lanjut ke pembahasan kasus yang keempat. Ini membahas mengenai kerugian di dalam negeri. Kita langsung ke soalnya. PT Tugu Indah di Jakarta memperoleh penghasilan neto di tahun 2020 itu yang pertama penghasilan usaha di luar negeri sejumlah 1 miliar rupiah. Rugi usaha di dalam negeri dia itu ada ruginya 200 juta rupiah. Pajak atas penghasilan di luar negeri misalnya 40%, yaitu sejumlah 400 juta. Hitunglah maksimum kredit pajak luar negeri untuk PT Tugu Indah. Kita langsung penyelesaiannya. Yang pertama, kita menghitung dulu laba netonya dengan mengurangi penghasilan luar negeri dengan rugi dalam negeri, sehingga diperoleh penghasilan neto untuk perusahaan ini sejumlah 800 juta rupiah. Nah, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif 17 UU PPH, pajak penghasilan yang terutang adalah 25% tarif pasal 17 dikalikan dengan jumlah penghasilan neto sejumlah 800 juta, diperolehlah pajak penghasilan terutang sejumlah 200 juta rupiah. Kemudian kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri dengan cara membagi penghasilan luar negeri dengan penghasilan netonya, kemudian dikalikan dengan pajak penghasilan terutang sejumlah 200 juta rupiah, sehingga diperolehlah batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk perusahaan ini adalah sejumlah 250 juta. Kita lanjut ke kasus yang terakhir. Ini membahas mengenai kerugian di luar negeri. Tadi kita sudah bahas kerugian di dalam negeri. Nah, untuk kerugian di luar negeri itu penyelesaiannya lebih panjang. Kita langsung saja ke soal. PT Fiskal memperoleh penghasilan neto di 2018. Yang pertama, di negara A, PT Fiskal ini memperoleh laba sejumlah 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35% atau setara dengan 350 juta. Terus di negara B, PT Fiskal memperoleh laba sejumlah 3 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 20% atau setara dengan 600 juta rupiah. Di negara C, PT Fiskal sayangnya menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah dan penghasilan PT Fiskal di Indonesia sejumlah 4 miliar rupiah. Nah, kita diminta untuk menghitung kredit pajak luar negeri untuk PT Fiskal. Kita langsung saja ke penyelesaian untuk kasus ini. Yang pertama, kita menjumlah dulu penghasilan di luar negeri. Kita jumlah laba di negara A dengan laba di negara B, diperolehlah jumlah penghasilan luar negeri sejumlah 4 miliar rupiah. Kemudian untuk menghitung laba netonya, kita jumlahlah penghasilan luar negeri ini dengan penghasilan dalam negeri yang sejumlah 4 miliar rupiah, sehingga dapatlah laba neto untuk PT Fiskal sejumlah 8 miliar rupiah. Kemudian kita hitung PPh terutangnya menggunakan tarif pasal 17 dengan cara mengalihkan tarif pajak pasal 17 ini dengan laba netonya, sehingga diperoleh PPh terutang untuk PT Fiskal itu adalah 2 miliar rupiah. Nah, kita langsung lanjut saya ke menghitung batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Yang pertama untuk negara A, kita membagi jumlah laba di negara A 1 miliar rupiah dengan laba neto dikalikan dengan PPh terutang sejumlah 2 miliar rupiah sehingga didapatlah hasil 250 juta rupiah untuk batas maksimum kredit pajak untuk negara A. Pajak terutang di negara A itu kan tadi sebesar 350 juta. Maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan itu adalah 250 juta. Lanjut untuk negara B, kita bagi laba di negara B yang sejumlah 3 miliar rupiah dibagi dengan laba neto, kemudian dikali dengan PPh terutang, pajak terutang sejumlah 2 miliar rupiah, sehingga diperolehlah batas maksimum kredit untuk negara B yaitu sejumlah 750 juta. Nah, tadi pajak terutang di negara B itu sebesar 600 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan itu sejumlah 750 juta untuk negara B. Kita lanjut
Di negara C sayangnya tadi PT Fiskal mengalami kerugian sejumlah 2 miliar rupiah. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Nah, yang terakhir dalam penyelesaian kasus ini adalah dengan menjumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan dengan menambah tadi batas maksimum kredit pajak di negara A dan negara B sejumlah 250 juta, ditambah 750 juta, dan didapatlah hasil untuk jumlah kredit pajak di luar negeri untuk PT Fiskal sejumlah 1 miliar rupiah. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai PPh pasal 24 serta pembahasan studi kasus untuk memudahkan kita memahami cara perhitungan pajak menggunakan PPh pasal 24. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.